Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu, bapak, sahabat Majelis Percikan Iman, kita akan meneruskan pembahasan besarnya adalah apa, Bu? The Journey of Life. Kita akan bahas per sub judul, per sub materi. Kita sedang membahas memahami fase kehidupan, ya. Kemarin sudah saya sampaikan minggu lalu, fase kehidupan dari mulai nothing tidak ada. Kalau saya tanya, 100 tahun lalu kita ada di mana? Di alam kubur di mana kan cana? Iraha dikuburkan. 100 tahun lalu kita ada di mana? Alam ketiadaan. Tiada 100 tahun lalu. 100 tahun yang akan datang, kita ada di mana? Alam ketiadaan juga, tapi ada namanya alam barzah atau alam kubur. Nah, sekarang kita di dunia. Jadi fasenya tuh nothing, something, nothing. Tiada, ada, tiada. Nah, dalam keberadaan ini ada proses. Mula-mula bertemulah ovum dan sperma. Di mana itu semua dari apa yang kita makan. Bahan baku dari ovum, dari sperma itu bahan bakunya tumbuh di tanah. Makanya ada ayat yang mengatakan kami ciptakan kamu dari saripati tanah. Nah, kemarin sudah saya jelaskan di surat Al-Hajj. Bertemu ovum dan sperma, kemudian menjadi segumpal darah, lalu segumpal daging, lalu jadi tangan, jadi kaki, jadi mata, dan seterusnya. Lahirlah manusia, ada yang bayi sudah meninggal, ada yang masih muda sudah meninggal. Di antara kamu ada pula yang sampai lanjut usia. Jadi memang orang yang ada di dunia ini, ada yang baru beberapa hari lahir sudah meninggal, ada balita yang sudah meninggal, ada di usia yang masih muda dewasa, tapi ada yang di Quran kemarin kita bahas, wa minkum man yuraddu ila ardalil umur. Di antara kamu ada yang sampai usia sangat tua, bahkan saking tuanya boleh jadi dia mengalami kepikunan. Lalu di tengah perjalanan itu ada ayat yang saya sampaikan pada ibu bapak, yaitu surat Al-Ahqaf yang menjelaskan karakteristik ideal usia 40 plus, ya. Yang dimaksud usia 40 plus 40 tahun ke atas. Di mana yang harus kita punya di saat udah usia 40 tuh, Robbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya. 1, kita harus sudah banyak bersyukur pada Allah dan pada orang tua kita. Dengar baik-baik, kalau umur kita udah 40, please jangan sampai orang tua kita masih capek sama kita. Kalau kita masih remaja, masih kuliah, masih bikin lelah orang tua, mungkin itu masih bisa diterima. Tapi kalau umur kita udah 40, orang tua kita masih capek, masih lelah mikirin kita, nah ini tolong diperbaiki. Ya, yaitu apa? Tuhan beri aku kekuatan untuk berterima kasih atas nikmat yang kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala sholihan tardoh. Nomor kedua, beri aku kekuatan untuk meningkatkan amal yang membuat engkau ridho. Jadi kalau udah usia 40 mah orientasi hidup teh sudah amal soleh. Ya, Bapak Ibu kesini niatnya cari kebaikan. Silaturahmi niatnya cari kebaikan. Di dunia, di rumah cari kebaikan. A'mal sholih. Wa aslih li fi dzurriyyati. Bereskan ya Allah ucapan dan perilaku aku supaya jadi amalan yang ngalir untuk anak cucuku. Maksudnya jadi
Udah 40 macik atau perbaiki omongan kita, perbaiki kelakuan kita ya. Yang tadinya pemarah, masa sampai sekarang masih jadi pemarah? Kalau dulu kita ini hidupnya hedon ya, hedon, segala dinikmati saja, cik atau sekarang mah kudu tahu halal haram teh mana gitu. Dulu mah gaul teh jeung saha we. Sekarang masuk atuh cari pergaulan yang kira-kira membuat kita jadi lebih baik gitu. Dulu mah datang teh ke dangdutan, cik atuh sekarang mah datang teh ke majelis taklim gitu. Datang teh ke tempat hiburan musik di lapangan, cik atuh udah 40 mah rame-rame teh ke pengajian, lin ka panggung hiburan gitu. Saya mah aneh ada orang yang usianya sudah 60-an masih gutak-gitek di panggung, ngasih uang teh naon eta teh nyawer. Aduh, jabageus aki-aki Gusti ya Allah, sok sieun sakaratul maut jemput we. Ya gutak-gitek ngasih uang ke biduan, ke penyanyi, ngasih uang ke aduh ya Allah, umurnya udah tua gitu. Kan sok ayanya di IG, di YouTube kadang-kadang kita mikir, eta si bapak nyari apa dalam hidup gitu ya. Kabayang, alhamdulillah Pak Engkon mah, Abah Engkon mah umur 70 teh kan duduk paling depan. Dari Garut, dari kemarin sudah hadir. Kan jelas, kabayang umur seusia Abah Engkon. Masih gigit tekan jeung biduan. Gutak, gitek, masihan artos ka biduan, ke penyanyi. Yang saya ceritakan nih ngarang atau ada? Ada. Sok. Alhamdulillah Abah Engkon dan teman-teman mah dilindungi oleh Allah. Ya. Lebih banyak duduk di tempat seperti itu udah waktunya tuh kita teh. Ya, memperbaiki diri. Inni tubtu ilaika ya Allah, aku taubat kepadamu. Sok nama tuh. Udah mulai taubat ya gitu. Udah usia 40 teh mau apa sih hidup? Itu 3/4 perjalanan teh sudah terlewati. Jadi kalau misalnya kita dari Arjasari mau ke alun-alun, nah umur 40 teh tak eta teh geus di Asia Afrika. Iya, kalau kita nih mau ke alun-alun ya, dari Arjasari, tak usia 40 teh udah di sekitar Tugu Asia Afrika. Gitu. Sedikit lagi, kalau saya umpamakan kita ini piknik ke Monas, ya. Nah iya teh sudah mulai masuk tol dalam kota, umur 40 teh. Nu 60, si Monas teh geus katingali. Monas teh udah kelihatan, umur 60 teh, ya kan? Gitu. Jadi maksudnya, kenapa sih kita nggak insaf-insaf gitu loh, ya? Nggak belajar dari saudara-saudara kita yang sudah berpulang. Tadi pagi saya lagi ngapain ya? Ujug-ujug inget weh ke beberapa teman-teman saya yang sudah berpulang. Teman-teman dekat gitu maksudnya, ya. Si fulan, gitu. Ya, kemarin saya kehilangan guru saya. Almarhum Profesor Dr. Insinyur Edi Yusuf ya. Tapi benar beliau ini teladan. Sampai wafatnya pun kalau pengen saya tanya seperti beliau tengah repotkan gitu. Kabayang teh hari Selasa masih ketemu dengan saya. Hari Selasa Prof Edi Yusuf tuh masih ketemu. Bahkan saya dari jauh lihat wajahnya teh meni bercahaya, saya tanya. Selasa, Rebo beliau masih nguji 4 orang sidang S3. Rebo. Kemis pagi masih nguji anak S3. Ya. Pulang teh, beliau teh ke rumahnya. Sholat maghrib. Nah, begitu sholat maghrib menunggu Isya, ini yang cerita istrinya. Ya, cerita manggil ke istri teh, manggilnya teh katanya ada ke istri guys, Pak Am cenah
almarhum teh manggil ke saya teh Neng walaupun saya teh geus nini cenah kan gitu. Ya kan berarti baik kan? Anda manggil teh manehna atuh. Jadi abis sholat bilangnya gini, Neng tiris teu? Henteu. Jadi beliau teh merasa dingin gitu. Masih nganggo sarung, masih nganggo acuk netepan, acuk takwa, ya acuk koko di jaket gitu. Ya, Neng tiris henteu? Henteu. Tiba-tiba Allah ngadeg-deg gitu. Allah. Ya. Krep, udah aja. Ya. Kemarin ya saya waktu beliau wafat saya ke sana takziah. Tapi kemarin saya bertemu dengan istrinya. Istrinya profesor juga, Prof Dewi ya. Cerita. Saya bilang, Bu, saya teh benar-benar kehilangan Bapak tuh orang yang soleh, orang baik kan gitu. Saya bertemu, kenal udah puluhan tahun tuh, rendah hati. Terus sampai saya bilang, Selasa saya ketemu teh dari jauh gini, Prof Edi-nya wajahnya meni bercahaya gitu. Terus saya bilang sama teman teh, lihat yang di depan tuh, Prof Edi mah bedanya meni bercahaya. Kata teman saya, jalminu manahna saya mah gitunya Pak. Iya, teh salah satu kita omongin. Ya, Kemis meninggal, Jumat dikuburkan. Jadi saya tadi pagi gitu inget ya, Prof Edi udah duluan, adik saya sudah duluan, Ustadz Tate Komarudin sudah duluan. Ada beberapa yang saya bayangkan udah pada nggak ada ya, gitu. Maksud saya, matak ada orang yang umur 40 masih candi insaf kene. Aku mah nggak ngerti dah, ya. Gitu. Nya umur 40 can insaf. Padahal mungkin sudah ada beberapa temennya yang tiada. Gitu. Nah, teman-teman, ibu bapak, sahabat-sahabat tercinta, itu doa bagusnya dihafal. Arapal kan? Ya, nanti akan saya tes. Saya akan berdiri di pintu masjid. Siapa yang nggak hafal nggak boleh pulang. Nanti ke maghrib besok kan gitu. Ya. Surat Al-Ahqaf ayat 15 ya. Nah, ibu bapak, ada seorang pakar, ini kan cuma pembagian saja. Namanya Elizabeth Hurlock. Dia membagi dewasa itu pada 3 fase. Dewasa dini dari 18 sampai 40. Dewasa madya 40 sampai 60. Dewasa lanjut 60 sampai wafat. Jadi di sini sebenarnya rata-rata masih dewasa dini. 18 sampai 40. Ya, mayoritas jamaah MPI itu dewasa dini. Banyak mayoritasnya menurut catatan kita itu di bawah 40 tahun. Nah, setelah itu dewasa madya 40-60. Ya, katingali dina kulit gitu. Nah, gitu ya. Nah, dina rambut, dina kulit. Nah, itu pami nek mah, nek. Dewasa lanjut. Nek mah usia 60 sampai tak terhingga. Nek Yusuf sabar enak. 87 ya 86, anggap 87 ini. Ya 86. Alhamdulillah tuh masih kiat, masih mengikuti omongan saya. Ya, bahkan kalau saya canda tadi waktu bicara tentang menyantuni janda, beliau itu ketawanya paling keras. Yang janda muda 23, anaknya 2 tahun, anaknya gelis, si janda lebih gelis deh tadi. No. Nek itu paling ketawanya paling keras dibanding semuanya. Nah kan gitu. Umur 86, sok bayangkan. Alhamdulillah 86 masih mau mengaji, ya, duduk, bisa mengikuti gitu, ya. Dicatat tah ku anakna. Naon tah mama, iya cenah. Apa cek emak teh? Salah manehnya teteh gitu.
Salah ya nyatet. Nah, ya. Jadi ada fase dini, dewasa dini 18 sampai dewasa madya 40 sampai dewasa lanjut 60 sampai. Menurut riset Elizabeth Hurlock, ini yang menarik. Banyak hampir orang-orang yang di usia madya menemukan kehidupan spiritual. Jadi kehidupan spiritual itu mulai dekat sama agama itu banyak di usia 40. Tadinya tara sholat, jadi sok sholat. Padahal dia penelitiannya di luar negeri, di Amerika. Jadi itu risetnya spiritual gitu loh. Jadi lebih ke mulai berpikir apa yang bisa saya berikan sama orang lain. Ya, kalau dia punya rezeki, bagaimana saya membantu orang lain. Katanya banyakan di usia 40 itu orang menemukan nilai spiritual. Jadi artinya harusnya manusia itu di umur 40 teh sudah mulai dekat sama agama. Maka ada istilah life begins at 40 itu tidak sekedar ucapan kosong, tapi memang manusia itu sudah mulai harusnya menemukan. Kenapa? Banyak faktor. Bisa saja sudah mulai punya anak remaja, bisa jadi sudah mulai hasil lab test semua ada kenaikan. Gula darah naik, asam urat naik, ya kolesterol naik. Nah, mulai insaf gitu. Ningali hasil lab test semua ada bintangnya. Karena kalau hasil lab mah bintang teh butut. Beda ketika kita TK, bintang teh bagus. Ya, mun hasil lab aya bintang jangan seneng. Masya Allah bintang semua itu teh butut. Ya. Asam urat ada bintangnya, ternyata salapan, ya kan? Kolesterol ada bintangnya, ternyata 280, ya kan? Gitu. Ya. Jadi artinya manusia itu di usia 40 kadang menemukan pencerahan tuh banyak faktor. Saya bilang bisa karena penyakit, maksudnya karena metabolismenya makin nurun, ya kan? Mulai hipertensi muncul, darah tinggi, ya, gula darah naik, diabetes, kan gitu. Terus fungsi ginjal nurun, gitu. Jantung sudah mulai naik tangga teh, ngik, gitu kan? Ini engap, gitu kan? Gitu. Nah mulai saya lari sama agama gitu. Ada juga yang yaitu lihat barudak udah remaja gitu ya. Udah mulai protes sama orang tuanya gitu. Ada jamaah haji yang cerita sama saya, dia mah haji itu karena anaknya pulang sekolah cuma ngomong gini. Jadi saya anaknya masih pakai ransel cina. Anak SD yang bungsu cina. Saya sering diajak haji sama istri saya banyak alasan Pak Am, riweuh lah, repot lah, ini. Temempan, istri saya mengomong, anak saya yang bungsu pulang dari sekolah, dia masih pakai ransel, terus dia bilang gini, ayah, kenapa ayah belum haji? Ayah orang kaya loh. Udah aja. Pak Am, langsung saya ngomong sama istri saya, daftar ke percikan iman. Gitu. Karena itu travel terbaik. Jadi dia nanya dulu sama sekretarisnya, tolong cariin travel yang bagus ke sekretarisnya. Gitu. Ya Pak, yang terbaik menurut kami percikan iman karena di IGNG rutin ada keberangkatan. Itu kan kelihatan Bu, bukan palsu gitu. Keberangkatan ini terus ini. Nah, jadi dia bilang Pak Am, saya mah haji itu sebenarnya bukan sadar oleh ustadz. Saya sering dengar ustadz ceramah tentang haji. Istri saya ngomong tentang haji. Anak saya cuma segitu Pak. Cuma gini, ayah kenapa belum haji? Ayah tuh kaya loh. Cuma segitu. Matak Bu, kadang ngomong kasalah kita itu kudu panjang sebenarnya. Tapi gitu.
Iya mah dalil kalau luar murudul kan gitu, catatan pengajian murudul. Salah kita temempan ku Anda mah. Ayah iya ayatnya ini dalilnya ini. Paling apa cek suami Anda tuh udah atuh mama jadi ustadzah mah kabatur. Tong ke ayah. Tapi anak mah, nah jadi banyak orang yang insaf teh ku anak. Anak mah cuma bilang gitu, ayah, kenapa ayah belum haji? Ayah tuh orang kaya loh, ayah itu orang kaya loh, gitu. Dan memang secara finansial dia kaya, gitu kan? Nah bu, anak. Ada juga ibu yang pakai hijab oleh anaknya ditegurnya, bukan oleh mamah dedeh. Dia dengerin nasihat mamah dedeh temempan. Tapi anaknya mah cuma ngomong gini, mama, bunda-bundanya teman aku udah berhijab semua. Tahu nggak? Yang belum berhijab cuma mama. Mama nggak malu? Cuma segitu. Nggak ada keluar dalil. Ya ayyuhalladzina, nggak ada, ya. Nggak ada itu. Anak cuma bilang, mama nggak malu? Bunda-bunda yang lain kan udah berhijab mah. Mama nggak malu belum berhijab? Pakai. Jadi gini ya, orang di usia 40 tuh insaf banyak faktor. Bisa karena anak sudah berani nasehatin, komen kan gitu. Ayah, papahnya teman-teman aku mah suka pada Jumatan. Kok aku nggak pernah lihat ayah Jumatan? Tuh, ya. Dia insaf jadi Jumatan karena omongan anaknya, gitu. Jadi orang di usia 40 tahun tuh anaknya kan relatif udah usia belasan tahun. Kalau dia nikah usia 25, berarti kan 15 tahun, 14 tahun, 10 tahun. Itu orang anak tuh sudah berani komen. Ya kan? Komen. Ibu juga kan suka dikomen sama anak kalau mama, kok minum boba nu genep ratus mili anu sakalinya do teh put gitu. Ya kan? Arya, mama umur segitu kok minum boba gitu ya. Jadi yang ingin saya ceritakan sama Anda, kenapa menurut riset orang itu menemukan pencerahan kebanyakan di usia 40, bisa karena mulai terdeteksi penyakit, mungkin mulai anak-anak bisa komen, ya, atau mungkin mulai teman-teman pada insaf. Ini ada bu, orang yang mulai ke pengajian karena teman-temannya udah mulai insaf, ya. Dulu teman-teman mabok di diskotik, nah akhirnya teh udah mulai pada ngaji. Nah bisa, jadi ternyata bisa oleh unsur sosial luar, oleh unsur keluarga anak, ya, atau boleh juga oleh kemapanan. Jadi orang di usia 40 tuh misalnya gini, mikir duit udah gak susah gitu, mau beli apapun ada nih bagi yang mampu ya gitu maksudnya, tapi ini jumlahnya sedikit. Jadi saking kaya gitu bu, naon aku cari apa lagi ya gitu kan. Atau saking susah, umur 40 hirup kieu kene, lamun teu insaf teh rugi. Tah jadi dua ekstrim. Aya nu 40 teh sangsara kene, larina kana agama. Ada juga yang 40 teh dia sudah berkecukupan berlebih, lari sama agama gitu. Nah jadi ini alasan kenapa banyak yang riset menunjukkan bahwa orang itu di usia 40 memang mulai menemukan pencerahan. Dan yang menarik, semua nabi dilantik di usia 40. Semua nabi, kecuali Nabi Isa dan Nabi Yahya di bawah 40. Nabi ada berapa? Banyak. Tak terhitung. Tapi yang namanya ada di Quran 25. Gitu loh. Jadi nabi teh banyak bu, Pak. Nabi itu banyak sampai susah menembutkan angkanya. Karena tidak ada angka yang pasti. Makanya susah tadi karena susah mengatakan 100, 200, 1000 kan kudu ada alasan. Tapi yang jelas Nabi itu menurut firman Allah ada yang kami ceritakan, ada yang tidak kami ceritakan.
Nah kalimat yang tidak kami ceritakan, nah itu yang tidak diketahui. Yang kami ceritakan jelas ada 25. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nah dari 25 Nabi semua diangkat, dilantik, dinobatkan menjadi Nabi itu di atas 40. Kecuali Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kenapa begitu? Wallahu a'lam. Ya kan nggak tahu. Sok ngarang-ngarang. Kenapa Nabi Isa dan Nabi Yahya diangkat Nabi sebelum 40? Wallahu a'lam. Tapi yang lain seperti halnya Nabi Muhammad di usia 40 gitu. Nah terus kita bisa belajar. Nabi Muhammad diangkat utusan di usia 40 itu tidak ujug-ujug. Beliau bangun ya. Sebelum 40 itu fase membangun kapasitas diri. Membangun kekuatan finansial, membangun kekuatan sosial. Nabi itu usia 17 udah mulai berbisnis. Bisnis. Usia 25 sudah menjadi crazy rich. Zaman ini mah crazy rich. Orang muda yang kaya raya. Dan Nabi itu tinggalnya juga di perumahan elit. Makanya beliau ketika nikah dengan Khadijah, Bunda Khadijah, itu nggak tanggung-tanggung. Jadi gini Bu, setiap bangsa itu punya kultur dalam mahar. Di Indonesia mah maharnya kan seperangkat alat sholat. Itu apa namanya? Kultur ya. Setelah seperangkat alat sholat nanti ada tambahan ya. Misalnya perhiasan 10 gram atau apa. Tapi biasanya seperangkat alat. Nah zaman jahiliyah ternyata yang namanya mas kawin itu adalah unta. Jadi kalau udah bisa ngasih unta, tak sama dengan sudah mas kawinan naon Ferrari. Aku mah mas kawinnya cuma Lamborghini. Gitu. Aku mah mas kawinnya nggak gede-gede, cuma Mercedes edisi terbaru. Ya. Mobil beneran atau mobil beneran dari mana? Jadi kalau dulu kelasnya itu dengan unta. Orang lain mah mas kawin teh unta teh 2, 5 eta teh sudah mewah. Nabi mas kawin kepada Bunda Khadijah itu 20 unta merah. Batur mah 3, 4, Nabi mah 20. Nih anak-anakku tercinta, kalian kudu berkelas seperti Nabi, ngasih mahar teh dari kocek sendiri. Ya, hari Anda mah mahar teh kan we. Mas nu mamah we jadikan mas kawin aya 3 gram tah. Pas diperiksa teh palsu deh. Jadi enggak, saya lagi cerita Bu, Pak. Ini untuk anak-anak muda nih, untuk anak-anak muda bahwa kalian itu sayang harus punya martabat dan kehormatan gitu. Martabat dan kehormatan tuh gini, mas kawin mah dari AA. Ya, AA punya tabungan. Gitu. Ulah mas kawin ti mamah we nya. Si Neng hayang naon? Nama yang emas 50 gram. Meni kana duit eta si Neng teh. Materialistik itu. Hari dibatalkan geus kagok itu. Jadi anak-anakku tercinta nih, yang ikhwan ya. Kita ini memang kudu belajar dari Nabi. Nabi mah teu dibantuan ku orang tuana. Umur 25 tahun nikah dengan Bunda Khadijah. Mas kawinnya 25 bakroh. Bakroh itu unta yang berkelas. Gitu. Kabayang eta ngantai 25. Nah, zaman baheula mah kan kelasnya itu gitu ya. Zaman sekarang Anda tekudu misalnya mas kawin unta 3. Mawana gehese saudara. Ya mungkin sekarang mah tidak perlu aneh-aneh. Cukup sertifikat aja. Gitu ya. Enggak usah banyak sertifikatnya. Hiji cukup 6.000 meter persegi di jalan strategis. Gitu.
Udah gitu, beliau bukan hanya membangun kekuatan finansial, tapi juga beliau membangun kekuatan sosial. Beliau di bawah 40 sudah terkenal cerdas, patona, tabligh, punya kemampuan meyakinkan orang, ya kan? Amanah, sidik, sampai di usia sebelum 40 tuh beliau punya gelar kehormatan tertinggi yang belum pernah diberikan, yaitu Al-Amin. Nah, jadi ibu bapak, sahabat-sahabat tercinta, ini saya cuma bercerita bahwa ternyata kita belajar dari baginda Rasulullah SAW sebelum 40 itu untuk anak-anakku tercinta, mulai bangun kapasitas diri dengan banyak belajar, dengan membiasakan yang baik-baik, ya. Dengan berpikir untuk selalu maju. Itu kan kudu dibangun sebelum 40. Termasuk juga jaga kesehatan tuh sebelum 40. Ya kan usia 30 teh bapak-bapak, otot kita teh turun 1%. Jadi kudu rajin olahraga. Pola makan kudu betul. Ya. Pola istirahat kudu betul. Ya kan? Jadi sebelum 40 teh kudu dipersiapkan dari sekarang. Kalau kita ingin hidup sehat, mulai dari mana, Pak? Dari lari, dari angkat beban, atau dari jalan kaki? Dari makanan. Jadi, kalau ingin sehat, mulainya bukan dari lari. Bukan dari maraton, bukan dari jalan kaki, bukan dari angkat beban. Mulai mah dari apa yang kita masukkan ke perut kita. Itu mulai dari sana. Hari Anda, nah dari lari atau dari maraton jauh-jauh. Ya, sehat mah mulai dari apa yang dimasukkan ke. Kemarin saya nonton wawancara Pak Mahathir Muhammad, umurnya 88 tahun. Masih cerdas, masih bisa jawab. Apa coba rumusnya? Ya. Beliau katakan, ini saya setiap wawancara pasti ditanya, kenapa saya sehat dan panjang umur? Dia bilang, sebab dari kecil ibu saya mengatakan, makananmu itulah yang akan menentukan masa depan kamu. Jadi saya termasuk orang yang makannya sehat. Ya. Dan makanan sehat itu tidak mahal. Tahu, tempe, telur, naon deui, kacang-kacangan. Maksudnya kalau makanan sehat itu sebenarnya murah. Sayur-sayuran. Kok mau sayur di kita mah tuh. Nu dimakan ku kelinci we di dahar ku orang atuh. Bener gak sih? Kan kita mah hebat atuh. Makanan kelinci dimakan ku kita. Kelinci nawe dimakan ku kita. Ya kan? Jadi artinya coba, iya kan? Sok orang tua kita dulu jarang gitu terdengar sakit nu aneh-aneh. Sakit nanti batuk maut. Iya, maksudnya sakitnya nggak aneh-aneh, nggak kayak kita masuk rumah sakit, keluar rumah sakit, kemo lah, itulah, operasi lah, itulah. Orang zaman dulu mah, ya meninggalnya teh apa ya? Karena mungkin pola hidupnya kayak makan mentimun, tomat, ya. Kalau sore-sore inget aki saya teh suka, nek teh suka bikin anu sok dijualan bajigur teh geningan. Nanti ada kacang, ada rebus-rebusan. Sore-sore teh nek teh sok bikin rebus-rebusan. Ya. Urang mah aneh atuh. Apel digoreng. Gusti nu agung. Apel teh, ya apel mentah dikunyah telan. Digoreng atuh. Pisang digoreng atuh. Orang Indonesia ngaruksak dahareun nu sehat. Makanan sehat dihancurkeun ku bangsa orang mah. Gitu. Pepaya itu murah. Itu makanan sehat. Ya.
Murah pepaya teh. Ya kan? Sok. Sehat tapi tiap hari makan pepaya. Tiap hari makan apa? Semangka. Murah kan sebenarnya. Jadi kalau ingin sehat, mulai dari makanan. Ya, mulai dari maraton, mulai dari lari, mulai dari angkat besi. Nah, dari kamu mulai mah dari makanan. Nah, berbarengan dengan makanan sehat, olahraga gitu. Nah, cek Anda teh, kamu teh bukan dokter dengan sok ngomong. Sok tanya dokter. Ya ke hasil nanya dulu sebelum ngasih materi teh. Dok, bisnis saya sesat. Kalau saya ngomong gini gimana? Leres Pak Am. Itu sesuai dengan ilmu kedokteran. Nah, jadi saya teh mantep walaupun bukan dokter. Mantri juga bukan saya teh. Gitu. Tapi ternyata sehat itu bukan dari mulai. Saya ditanya. Menurut Anda sehat mulai dari apa? Dari lari, dari maraton, dari renang. No, dari apa yang Anda makan. Dari apa yang saya makan. Itu mulai dari situ. Nah, jelas. Tiap hari maraton langsung udah gitu teh makan gorengan, jeroan ya. Ya cilok gitu. Maraton 20 kilo, cilok setengah kilo. Terus jeroan, soto jeroan. Ya maratonnya teh menjadi tidak bukan apa ya, menjadi tidak bagus, maksudnya tidak ngefek gitu dengan baik gitu. Nah makanya saudara-saudara, ada 4 langkah agar kita ini matang di usia 40. Apa? Ada 4 langkah supaya kita matang di usia 40 ya. Pertama, kuatkan hubungan kita dengan Allah. Apa? Kuatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, silahkan dilihat surat. Ustadz, tolong dicek surat Al-Maidah ayat 35. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Nah, jadi teman-teman, kita tadi bicarakan bahwa semua nabi diangkat, dinobatkan di usia 40. Riset menunjukkan bahwa usia 40 itu seharusnya manusia mulai menemukan nilai-nilai keabadian, nilai-nilai spiritual. Nah, ada 4 langkah yang bisa kita tempuh untuk supaya kita punya jejak yang baik dalam hidup. Ya, 1, perbaiki apa? Hai orang beriman, takwa kamu kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilata. Cari jalan. Apa? Cari jalan untuk mendekatkan diri. Bapak Ibu, sok. Ini saatnya kita cari jalan mendekatkan diri kepada Allah. Ibu, cari jalan apa sih yang membuat saya dekat dengan Allah? Bisanya apa? Misalnya ibu bisanya duha, sok duha. Bapak bisanya rawatib, sok rawatib. Bapak bisanya di kantor bekerja sungguh-sungguh, sok. Pokoknya kita semua kudu mencari jalan untuk mendekatkan diri. Bapak ibu guru, ada jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu kita menjadi guru yang amanah. Bapak ibu dosen, ada jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, jadi dosen yang amanah.
Anak-anakku yang sedang kuliah, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, segera selesaikan kuliah Ananda semuanya. Gitu. Ibu di rumah banyak jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dari hal yang sederhana seperti cuma merawat diri, Bu ya. Coba di rumah terawat diri ya, Bu ya, gitu. Jadi kalau mau suami pulang, coba rawat diri ya. Hari rumah rapi, hari kamu terapi. Iya, kabayang teh. Suami pulang teh, kursi rapi, meja makan rapi, dapur rapi, makanan rapi, tempat tidur rapi. Hari kamu, lecek you know. Ya, rapi. Itu kan saha ibu, saha nu ngahina ibu mungkin mending ngahina gitu-gitu ge beberes. Teh udah bagus. Tapi kadang jangan melupakan gitu. Jangan melupakan diri gitu ya. Itu adalah jalan mendekatkan diri kepada Allah. Ya, jalan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi hayang serinya kabayang tuh lantai herang, kursi herang, pas ningali istri, hinyai, kucal kumel banget sesehen, sampai kita pengen memasukkannya ke tempat cuci. Wah, Bapak ge sama begitu. Bapak ge sama, Pak. Jadi apapun sebenarnya kita bisa jadikan untuk jalan menuju kepada Allah. Bapak Ibu saya sering kali ngajak yuk hari Minggu ke sini ya. Tahu nggak kalau saya biar semangat Ibu Bapak. Ini jalan mendekatkan diri kepada Allah. Jalannya apa? Ya datang ke pengajian jalan. Ya kan? Survei kerudung untuk kesini itu jalan. Atau tidak pakai seragam juga nggak masalah. No penting datang ke sini. Wabtagu ilaihil wasilah. Apa wabtagu ilaihil wasilah? Cari jalan untuk mendekatkan diri. Jadi begini Pak Bu, kita ini semua bisa menemukan jalan itu sebenarnya. Bisa menemukan jalan itu. Apa ada istilah geningan yang namanya masalah suatu yang hebat itu bukan kudu wah gitu, tapi ada kemanfaatan. Ibu di sini ada nggak yang aktif di posyandu? Maka Anda sedang mencari jalan kesolehan. Anda gendong anak orang lain, Anda suapin dengan bubur kacang, terus ngasih no di pipet ya non, vitamin. Ya Anda teh ngurus budak batur, ngurus anak orang lain. Tapi percayalah, itulah cara ibu mendekatkan diri kepada Allah dengan yang ibu bisa lakukan. Kabayang teh? Pernah di televisi ada seorang nenek diwawancara. Ternyata beliau itu pensiunan guru. Umurnya 70 sekian. Ya. Lalu dia kumpulkan ibu-ibu di sana untuk belajar baca. Pakai papan tulis anu. Ini Budi. Ini Bapak Budi. Ini Bu, saya ingin cerita. Kalau sekilas di mata kita kecil kan? Sebenarnya dia do great things. Dia melakukan suatu yang besar. Sampai ibu-ibu di situ ditanya, memang ibu-ibu di situ ternyata banyak yang nggak bisa baca. Jawabnya apa? Alhamdulillah saat tos diajar kubu guru dikenal teh bu guru di situ teh ya. Kubu guru ngawitan brai-brayan. Maksud brai-brayan tuh udah mulai bisa baca.
Kayak anak-anak kita kan waktu belajar baca teh. Di sini dijual tape dan radio. Nah, tape tetip, kan belajar. Ya kan saya lagi nyontoin orang yang baru belajar, ya kan? Ada mobil Toyota, Honda, gitu kan? Nah, kabayang teu, iya mah ibu-ibu yang udah tua, yang udah punya anak, mereka ternyata di Indonesia mah ada yang belum bisa baca. Dan itu gak jauh-jauh banget, masih di Jawa Barat. Beliau ini merasa terpanggil. Begitu pensiun jadi guru, beliau ngahaja di rumah yang panggung teh, ibu-ibu teh tiluan, opatan, diajarin baca. Maka ibu itu sedang melakukan do great things. Melakukan suatu yang besar, walaupun di mata kita seperti kecil. Nah itu Bu, ya, cok kita teh kudu bisa menemukan apa sih jalan yang membuat saya dekat dengan Allah. Sok temukan, ya. Masa aku saya ditanya satu-satu? Temukan. Ada yang menemukan gini, oh aku mah ngurus ibu aku. Lakukan, itu pintu surga Anda. Nah, gitu. Oh, saya mah ngurus suami aku kan sakit. Lakukan, itu pintu surgamu. Gitu. Oh, saya mah ternyata kudu ngasih pinjem kata tangga teh taraje. Tangga ngan sakali. Nah. Ya, tilentang. Saya terkagum-kagum ada seorang ibu kesini. Saya juga tahu dari orang yang suka dijemput. Kesini pakai motor. Dan ibu itu bilang, abdi mah Ustadz tiasa KMPI teh upami dijemput ku ibu bunga. Jadi ibu bunga ini kadia pasti ngajemput si ibu eta. Ya. Kabayang ibu itu tinggalnya di Bojong Soang. Anu dijemput teh. Anu gaduh motorna di Ujung Berung. Di Ujung Berung jalurna ka Bojong Soang. Nggak kaliwat. Tapi hari rutin tiap minggu mah. Ya. Senungguan kesini. Ibu itu do great things. Ibu nu ngajemput melakukan sesuatu yang besar. Bermakna. Walaupun nu dijemput ku dia teh satu orang. Hoyong nama tiluan tapi kan motor. Nah. Ya kan? Kabayang tuh sama Anda. Di mana ti? Ujung Berung mau ke sini, mampir dulu ke Bojong Soang. Lah, ya. Aya penumpang saurang, cet ke sini. Pulangna itu sudah sejak MPI ini ada. Nah, yang cerita itu bukan si ibu nu sok ngajemputna, si ibu nu dijemputna. Pak saya mah da suka ke MPI teh, margi aya jemputan khusus. Ada jemputan khusus. Ya kan gitu. Ya kan. Kabayang atuh. Berarti intinya sederhana. Temukan amalan apa yang membuat kita bisa dekat dengan itu. Umur udah segini masa tidak bisa menemukan, gimana sih? Amalan apa? Sok temukan, ya. Minggu depan akan saya tanya satu persatu. Apa yang Anda temukan? Ya kan gitu. Pas, Bu, apa yang Ibu temukan? Duh, Kak Aam, saya tidak menemukan. Kudu bisa menemukan. Harus bisa menemukan. Tidak harus satu, tentu saja banyak, ya. Satu, apa tadi? Kuatkan hubungan dengan Allah. Yang kedua, ya. Lafazkan doa Nabi Ibrahim. Lafazkan doa Nabi Ibrahim. Surat Asy-Syu'ara 83 sampai 85. Lafazkan ini. Baca maksudnya. Bila perlu hafalkan. Lafazkan doa Nabi Ibrahim. Surat Asy-Syu'ara
83 sampai 85. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Waj'al li lisani sidqin fil akhirin. Waj'alni min warasati jannatin na'im. Waghfir li abi. Ulangi. Ustaz. Sampai 85 ya? Oh, 85. Udah. Memang Emang Ustaz Asep itu semangatnya luar biasa ya. Karena yang berikutnya temanya beda. Ibu bapak, jadi kalau kita ingin bermakna di usia 40 plus, satu apa tadi? Kuatkan hubungan kita dengan Allah, coba cari amalan apa yang rutin bisa kita lakukan. Sekecil apapun, lakukan, jaga konsistensi, teruskan, ya. Yang kedua, lafazkan maksudnya Anda hafalkan doa ini. Rabbi habli hukman. Ya Allah, beri aku hikmah. Beri aku hikmah itu artinya ilmu. Wa alhiqni bis solihin. Dekatkan aku, masukkan aku ke golongan orang-orang Bu, Pak. Kalau udah 40 mah kenal dengan siapapun boleh, tapi nyobat sahabat karib itu coba cari yang jelas gitu loh. Ya. Yang jelas, yang kira-kira membawa kebaikan gitu. Masih ada orang yang kumpul-kumpul yang geje itu ya geningan. Kan hari ibu-ibu makan kumpul-kumpul nanti jelas ya. Mengkoordinir pengawasan. Nanti kita ke Arjasari yuk, dikoordinir ya kan gitu. Tanggalnya, mau berapa orang, dicatat, siapa aja gitu. Kan itu artinya mencari lingkungan yang soleh. Ya, teman-teman yang soleh. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Jadikan aku buah tutur kata yang baik bagi orang setelahku. Berarti kalau kita ingin jadi buah tutur kata yang baik, ya kelakuan kita kudu baik. Benar gak sih? Bu, kalau udah 40 mah anak kita tuh melihat kita tuh sisi baiknya. Ada kurang-kurangnya tapi relatif sisi baiknya lebih banyak gitu ya. Teman-teman kita melihat kita ini berubah ya. Eta cenah inanya dulu mah kan para ngaji, mah rajin ngaji kan ada berubah. Eta ecanya dulu mah teu di hijab, ayeuna mah udah di hijab. Berarti ada apa? Progres gitu. Ih aku mah sok jadi bingung ayeuna ngajak Wati jeung Tita teh naon. Pasti mun Senin teh manehna mah paruasa. Gitu. Akhirnya kita mencari aku juga ikutan deh. Nah, itu loh Bu, paham maksud saya? Jadi makin hari itu kita ketemu dengan orang-orang yang baik dan kemudian kita menjadi bahan pembicaraan baik. Baru waj'alni mi warathati jannatin naim. Ya Allah, jadikan aku pewaris surga yang penuh. Nah, jadi Bu, untuk jadi pewaris surga yang penuh kenikmatan tuh ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Beri saya ilmu, dekatkan saya dengan orang soleh, jadikan saya bahan pembicaraan baik. Ya kita akan jadi bahan pembicaraan baik kalau kelakuan kita baik, benar nggak? Nah gitu. Jadi kalau kita ingin punya jejak yang baik, ya satu apa? Dua, lafadzkan, maksudnya kita hafalkan doa itu, ya. Nah, yang berikutnya kuatkan ikatan keluarga. Kuatkan keluarga, ya.
Ini dijelaskan di surat At-Tahrim ayat 6. Kuatkan keluarga. At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah itu ayatnya. Surat ke-66 ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun gilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sahabat percikan iman, jadi jangan disepelekan masalah keluarga. Karena memang ayat ini secara tegas mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Bahan bakar apa? Neraka. Alaiha malaikatun syidad. Neraka itu dijaga oleh malaikat yang kasar dan tegas, galak dan tegas. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah durhaka kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Ayat ini mengingatkan kita untuk sok atuh dengan perjalanan waktu yang Allah titipkan, perbaiki masalah keluarga. Karena walau bagaimanapun keluarga itu akan menjadi fondasi suatu bangsa. Jadi ini ada hal yang menarik. Ini bahan renungan saja. Bahan renungan saja. Nabi Ibrahim punya istri yang solehah. Bunda Sarah dan Bunda Hajar. Dari Bunda Sarah lahir Nabi Ishak. Dari Bunda Hajar lahir suami soleh, istri soleh, tak anak teh soleh. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, wahai anakku, ayah dapat wahyu harus menyembelihmu, fandur madataro, gimana pendapatmu? Apa kata Nabi Ismail? Lakukan saja apa yang Allah perintahkan. Jadi taat. Sekarang kita belajar lagi. Nabi Nuh soleh. Istrinya Nabi Nuh, yaitu ibu Nuh, tidak soleh. Nabi Nuh soleh. Ibu Nuh punya anak namanya Kan'an. Tidak soleh. Enggak, saya ingin cerita Bu. Jangan main-main dengan keluarga. Jadi Nabi Nuh tuh soleh. Istrinya enggak soleh. Kan'annya enggak soleh. Ya. Nah. Fir'aun tidak soleh. Asia punya anak angkat namanya Musa. Ibu bapak, Musa itu, bapak angkatnya Musa itu adalah Fir'aun. Ibu angkatnya Musa adalah Asia. Dan ibu kandungnya juga seorang wanita soleha. Lahirlah Musa yang soleh. Jadi Bu, kalau suami ibu tidak soleh, ya, anggap ibu teh Asiahnya. Kan salaki ibu lin raja oge.
raja dangdut ya. Nah, ibu, kalau suami ibu bukan raja, geus bukan raja teh, tidak soleh lagi. Ari Fir'aun mah nggak soleh ge puguh raja. Duitnya banyak, hartanya banyak. Ari salaki Anda. Tapi jadilah Asia di rumah Anda. Percayalah, semoga dari situ akan lahir anak yang ada lagi seorang yang bukan nabi. Imron itu bukan nabi. Imron punya istri Bu Imron, punya anak namanya Maryam. Solehah. Iya. Jadi saya teh belajar gitu ya, pemetaan. Ternyata di sini ada kata kunci, ibu. Jadi walaupun Firaun itu zolim, tapi memang istrinya Firaun teh solehah. Sampai istrinya Firaun mengatakan, Robbibni li indaka baitan fil jannah. Ya Allah, beri saya istana di surga. Menunjukkan dia soleh. Dan anaknya teh soleh. Walaupun bapaknya tidak soleh. Nah, jadi saya ingin cerita. Yuk mulai dari keluarga. Syukur-syukur kita ini ideal. Seperti Imron. Imronnya soleh. Istrinya soleh. Punya anak solehah namanya Maryam. Punya cucu Isa soleh. Nabi Ibrahim soleh. Istrinya soleh. Punya anak yang soleh. Ya gitu. Ternyata Nabi Nuh soleh, istrinya nggak soleh, anaknya teh nggak soleh, gitu loh, ya. Nah jadi teman-teman semuanya, Bapak Ibu, sahabat tercinta, yuk bareng-bareng kita benerin keluarga gitu. Dan kalau pasangan hidup kita tidak ideal, minimal fokus pada diri kita, ya. Walaupun pasangan kita tidak ideal, tapi saya lihat dah ibu bapak di dia sama pasangan hidupnya ideal. Ibu nasarolehah, suami ibu kayaknya soleh juga. Kayaknya. Bapak-bapak di sini soleh. Mudah-mudahan istrinya solehah. Gitu. Sok perbaikilah keluarga pelan-pelan. Gini Bu modelnya. Aku nggak bisa mensolehkan suami. Aku fokus mensolehkan anak, gitu fokusnya teh, ya kan, gitu. Aku nggak bisa mensolehkan istri, Pak. Minimal anak saya mah kudu soleh, gitu. Jadi tidak ada putus asa, pokoknya keluarga. Dan yang keempat, berkarya yang terbaik, beramal yang terbaik, beramal yang terbaik, ya. Ini dijelaskan di surat Al-Mulk ayat 2. Maka kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Nah ini perintah yang kudu kita lakukan. Allah yang menciptakan hidup dan mati. Jadi kita ini hidup dan mati bukan karena keinginan kita. Kita lahir ke dunia bukan pilihan kita. Berarti kita lahir dari rahim siapa, hidup pada zaman apa. Itu karena takdir Allah. Ya kan kita hidup di zaman apa? Nah kalau ibu bapak lahirnya di zaman penjajahan Belanda, nggak akanlah lucu begini. Bapak juga pasti sekarang teker paregang babu runcing. Kalau kita ditakdirkan sama Allah lahir tahun 1800. Kan berenan kita teh hidup dalam penjajahan. Ya. Gitu. Allah menakdirkan kita bisa merasakan nikmatnya teknologi online gitu. Coba bayangkan yang hadir di sini ya. Ada dari belahan bumi mana?
bisa ikut materi kita hari ini. Kita hidup pada zaman ini ya karena takdir Allah. Nah, Allah yang menjadikan kamu itu hidup dan mati, kamu itu Allah yang menjadikan. Liyabluwakum ayyukum, untuk menguji siapa di antaramu yang paling baik karyanya, amalnya. Jadi kita ini harus menjadi orang yang selalu ingin melakukan yang terbaik pada bidangnya masing-masing. Ya. Wa huwal azizul ghafur, dan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Ada lagi saudara-saudara, ayat yang saya yakin kita hafal semua dalam surat Asy-Syarah. Apa? Fa idza faragta wa ila rabbika, bila kau selesai melakukan satu aktivitas, lakukan aktivitas yang lain dan berharaplah kepada Tuhanmu. Kan itu rumus yang sangat hebat itu. Jadi supaya hidup kita ini penuh makna, ya, karena memang fase kehidupan yang paling krusial itu ketika kita sudah melewati usia 40. Nah, adik-adik saya yang masih belum 40, hebat kalau kalian sudah punya mental umur 40. Yang pertama tadi apa? Kuatkan hubungan kita dengan Allah. Cari wasilah amal apapun yang kita yakin ini dicintai Allah, amal ini. Yang kedua, coba sering berdoa, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'alli lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati. Ini doa yang di surat apa tadi? Syu'ara 83 sampai 85. Ini namanya doa universal. Jadi ketika sujud pun Bapak Ibu bisa baca kalau hafal. Kalau belum hafal bisa nyontek setelah sholat, open Quran, ya, buka Quran gitu. Nah, yang ketiga, yuk perbaiki keluarga kita. Mungkin tidak ada keluarga yang sempurna sebenarnya. Ada aja. Tidak ada keluarga yang sempurna. Catat, percaya ke saya. Enggak ada keluarga yang sempurna. Pasti ada aja kurang-kurangnya. Ya, suaminya bager, istrina pedit. Masuk gitu. Istrina pedit, suamina dermawan. Bahkan dia bisa menyantuni tadi apa? Janda. Nah kan? Saking bagerna eta suami. Nah kan gitu. Jadi sebenarnya ibu bapak, tidak ada keluarga yang ideal, sempurna. Enggak ada. Pasti ada kurang-kurangnya. Tapi berjuanglah kita menciptakan keluarga yang sok. Dan yang keempat, selalu lakukan yang terbaik. Dan bila selesai melakukan satu pekerjaan, lakukan pekerjaan yang lain. Selesai pekerjaan, lakukan pekerjaan yang lain. Ya, gitu. Termasuk ahsanu amala, saya lihat alhamdulillah banyak ibu-ibu di sini yang bawa catatan, nyatet, ya. Walaupun pas pulang teh, ya teh naonnya. Nah, enggak apa-apa. Ku Allah dicatat amal soleh. Nah, pas dicatat ini, ya teh naonnya. Enggak masalah. Ya, enggak masalah. Itu bagian dari ahsanu, melakukan yang terbaik. Ibu bapak, insya Allah kita masih bicara tentang perjalanan kehidupan, kita akan bicara tentang modal kehidupan. Kalau yang sudah kita bahas tentang apa? Fase kehidupan. Nah, minggu depan insya Allah kita akan bahas modal kehidupan. Ku Allah teh kita semua dikasih modal. Modal apa saja? Nanti akan kita bahas minggu depan insya Allah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.